pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada materi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi kita pada hari ini, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Baik, alhamdulillah semuanya masuk. Baik anak-anak, pada materi kita hari ini kita akan membahas tentang integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Nah, kita bahas dulu tentang integralnya. Integral itu sama dengan anti turunan. Yang dinamakan dengan anti itu lawan, kata lainnya yaitu lawan, atau berarti sama dengan lawannya turunan. Ketika turunan mempunyai ciri pangkat berkurang 1, maka lawannya integral mempunyai ciri yaitu pangkat bertambah 1. Jadi antara turunan dan integral ini berlawanan. Benar sekali, ketika turunan ini berpangkat 1, maka integral ini ciri khususnya yaitu pangkatnya bertambah 1. Misal, saya punya fungsi fx. Ketika diturunkan, maka dia akan menjadi f aksen x. F aksen x ketika diturunkan, ini tulis dulu ya, diturunkan. F aksen x ketika diturunkan menjadi f double aksen x. Ketika diturunkan. Nah, ini fungsi ini ketika diintegralkan maka akan berbalik atau kebalikannya, lawannya yaitu ketika f double aksen x diintegralkan maka dia akan menjadi f aksen x. Jadi kebalikan dari turunan ini. Ketika ini diturunkan maka jadi f double aksen, namun ketika ini diintegralkan maka dia jadi f aksen seperti itu. Ini diintegralkan. Nah, f aksen x ketika diintegralkan akan berubah menjadi fx. Nah, ketika sudah menjadi fx ini apakah bisa diintegralkan lagi? Tentu bisa. Jadi dia akan menjadi f besar x. Hati-hati dalam penulisannya. Ini adalah f besar atau f kapital, sedangkan ini adalah menggunakan f kecil. Nah, seperti ini. Jadi ini fungsi fx, f kecil x. Ketika diintegralkan dia akan menjadi f besar x. Nah, f besar x ketika diturunkan menjadi apa, Bu? Nah, tentu dia akan menjadi fx ketika diturunkan. Jadi integral dan turunan ini saling berlawanan. Ketika dia diturunkan maka berubah menjadi ini, tapi ketika dia diintegralkan maka akan kembali lagi ke bentuk dari f besar x ini. Jadi dari sini mungkin anak-anak ada yang masih belum dipahami tentang pengertian dari integral. Baik, oke. Baik anak-anak, di sini kita akan membahas kenapa sih disebut dengan integral tak tentu. Nah, di sini sudah Ibu tuliskan bahwa integral tak tentu dinotasikan dengan integral fx dx sama dengan f besar x ditambah c. Nah di sini integral fx ini diturunkan menjadi fx seperti tadi yang sudah kita bahas. Kemudian ini kok ditambah c, Bu? Kenapa ini c, Bu? Nah, di sini kita akan membahas ini kenapa kok harus ditambah dengan c seperti itu. Pertama, Ibu ada sebuah fungsi yang diketahui yaitu f besar x sama dengan x kuadrat plus 1. Maka ketika diturunkan, ini kita turunkan terlebih dahulu ya. Kita diturunkan maka menjadi fx yaitu 2x. Seperti itu ya. Benar ya. Kemudian ada lagi persoalan. Sampai di sini belum ada masalah. Ada lagi persoalan. Ada fungsi fx x kuadrat ditambah 5. Maka ketika diturunkan menjadi fx sama dengan berapa ini? Ya, betul sekali sama dengan 2x. Nah, sampai di sini kok ada 2, Bu, yang hasilnya sama ketika diturunkan. Ada lagi soal yang ketiga, fungsi yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat min 8. Maka ketika diturunkan menjadi fx ini sama dengan berapa?
2x juga. Nah, dari ketiga fungsi ini terdapat permasalahan, yaitu apa? Ketika diturunkan dia menghasilkan yang sama Bu, yaitu 2x. Kemudian ketika diintegralkan, maka hasil dari 2x ini yang benar yang mana? Kita ada pertanyaan seperti itu ya. Ketika ini diturunkan, ketika ini diturunkan maka menghasilkan 2x. Tapi ketika 2x ini nanti kita integralkan, kan akan menjadi fungsi f besar ini ya. Yang benar yang mana? Ketika 2x ini kita integralkan jadi x kuadrat plus 1 atau x kuadrat plus 5 atau x kuadrat min 8. Nah, maka di sini C ini adalah lambang dari konstanta, di mana di sini konstanta yang kita ketahui dari fungsi f besar adalah apa? Ada 1, ada 5, ada negatif 8. Jadi untuk melambangkan ini kita lambangkan dengan atau kita simbolkan dengan C, yaitu konstanta untuk melambangkan dari integral tak tentu. Jadi ini fungsi dari integral tak tentu ini lambang dari integral tak tentu yaitu integral dari fx dx sama dengan f besar x ditambah dengan C atau konstanta. Jadi ketika kita punya fungsi seperti ini kemudian kita integralkan, maka dia harus ditambah dengan C, yaitu dengan konstantanya. Ketika ini diintegralkan menjadi fx seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada kita lanjut pada rumus-rumus yang ada pada integral tak tentu. Baik, untuk rumus yang pertama kita di sini ada integral dx sama dengan x plus c. Jadi ketika ada sebuah integral tidak ada lambangnya atau hanya diketahui dengan dx-nya saja, maka ini sama dengan x plus c. Bagaimana jika ini dy Bu? Maka contohnya seperti ini, ketika ada integral dy, maka ini sama dengan apa? Jadi y ditambah dengan c, seperti itu. Ketika dv, integral dv juga sama, maka dia sama dengan v ditambah c, seperti itu. Ini untuk rumus integral yang pertama. Kemudian yang kedua, tak tentu kedua, yaitu integral k dx sama dengan kx ditambah c. K di sini apa Bu? Di sini disebut dengan konstanta, dengan sekali angka atau konstanta. Contohnya ketika menemukan contohnya yaitu seperti ini. Contoh dari 2 dx sama dengan, maka jadi berapa? Karena ini pada fungsi x, maka 2x ditambah c, seperti itu. Selanjutnya contoh selanjutnya ketika negatif Bu, negatif 10 dx sama dengan berapa ketika diintegralkan? Maka menjadi negatif 10x ditambah c, seperti itu. Contoh lagi, misal ada integral 6 dx, jadinya berapa? Benar, 6x ditambah c. Nah, ini untuk rumus integral tak tentu yang kedua. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut pada rumus yang ketiga. Untuk rumus integral tak tentu yang ketiga yaitu ada integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 kali dengan x pangkat n plus 1 ditambah c, dengan syarat n tidak boleh sama dengan negatif 1. Jadi syaratnya di sini n-nya ini tidak boleh negatif 1. Contoh, kita langsung masuk pada contoh soalnya agar lebih memahami. Contohnya integral x pangkat 3 dx. Maka di sini kita operasikan, hasilnya menjadi 1 per n-nya berapa? 3. 3 ditambah 1 x pangkat 3 ditambah 1 ditambah dengan c, seperti ini. Kemudian kita operasikan lagi, maka menghasilkan 1 per 3 tambah 1 4 x pangkat 4 plus c. Nah, seperti ini. Jadi hasil dari integral x pangkat 3 dx sama dengan 1 per 4 x pangkat 4 plus c.
kedua, yaitu ada integral X pangkat 6 dx. Maka berapa ini? 1 per, kita langsung saja, 6 ditambah 1 berarti 7. X pangkat 6 ditambah 1 tuh 7. Jadi pangkat di X di sini dan pecahannya di sini sama, ditambah dengan C. Jadi hasilnya 1/7 X pangkat 7 ditambah C. Nah, seperti itu. Dari rumus yang ketiga ini, apakah ada pertanyaan? Oke, kita lanjut pada rumus yang keempat ya. Baik, untuk rumus yang keempat ada integral AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C, di mana N tidak boleh sama dengan negatif 1. Sama, syaratnya yaitu N-nya tidak boleh negatif 1, seperti itu. Kemudian di sini pembedanya dengan rumus yang ketiga tadi apa? Ini ada A di sini, A di depan X ini, angka di depan X. Kita masuk dalam contoh. Contohnya ada integral 6x kuadrat dx. Maka sama dengan A-nya berapa tadi? 6. Ditulis di sini 6 per N-nya 2 ditambah 1 X pangkat 2 ditambah 1 ditambah C. Maka diperoleh 6 per 3 X pangkat 3 ditambah C. Ini masih bisa disederhanakan Bu? Tentu bisa. Kita sederhanakan juga ini. Menjadi 6 dibagi 3 berapa? 2. X pangkat 3 ditambah C. Seperti itu. Jadi hasil dari integral 6x kuadrat dx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah C. Contoh lagi yang kedua, ada integral 2x pangkat 3 dx. Maka kita operasikan. A-nya ini berapa? 2. Maka 2 per N-nya 3. 3 ditambah 1 berarti 4. Langsung saja ya. X pangkat N-nya 3 ditambah 1 berarti pangkatnya juga 4 ditambah dengan C. Ini kita sederhanakan lagi. 2 dibagi dengan 4. Hasilnya kira-kira berapa? Nah, betul sekali, hasilnya adalah 1 per 2. 2 dibagi 2, 4-nya juga dibagi 2. Maka menghasilkan 1 per 2. X pangkat 4 ditambah C. Nah, seperti itu. Dari rumus yang keempat ini bisa dipahami. Oke, untuk rumus yang kelima, yaitu di mana diperoleh integral A per X dx. Ini kita ubah menjadi atau bisa juga sama dengan integral AX pangkat negatif 1 dx. Jadi bagaimana ini untuk pengoperasiannya? Maka sama dengan A ln mutlak X ditambah C. Ini adalah mutlak atau harga mutlak dari X. Seperti itu. Contohnya, contoh kita ada integral 2 per X dx. Maka ini kita ubah dulu bentuknya, yaitu jadi integral 2x pangkat negatif 1 dx. Maka diperoleh hasilnya berapa? 2 ln dari mutlak X ditambah C. Jadi hasilnya 2 ln mutlak X plus C. Bagaimana Bu nanti kalau pangkatnya lebih dari negatif 1? Nah, ketika pangkat ini lebih dari negatif 1, maka kita operasikan atau kita kerjakan seperti tadi rumus yang keempat. Nah, di sini Ibu ada contoh semisal pangkat dari X-nya itu lebih dari negatif 1. Misal integral 9x pangkat negatif 3 dx. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti rumus yang keempat tadi, yaitu sama dengan A di sini adalah 9. Kita tulis dulu 9 per N-nya adalah pangkat dari X. Pangkatnya negatif 3. Kita tulis negatif 3 ditambah 1. Jangan lupa ditambah ya. X, ini X ya. X pangkat negatif 3 ditambah 1. Kemudian ditambah C. Seperti ini. Kemudian kita operasikan. 9 dibagi negatif 3 ditambah 1. Berarti jadinya negatif 2. X pangkat negatif 2 ditambah C.
Bagaimana ini untuk menuliskan yang lebih sederhana lagi? Kita bisa tuliskan sama dengan negatif 9/2 negatif 9/2 X kuadrat ditambah C. Kenapa Bu ini kok dimasukkan ke bawah? Supaya pangkatnya ini jadi positif. Benar sekali, supaya pangkatnya ini jadi positif, kita masukkan X-nya ini ke yang di bawah pada penyebut ini ya, 2. Maka diperoleh hasilnya negatif 9/2 X kuadrat ditambah C. Jadi hasilnya seperti ini. Baik, materi kali ini bisa dipahami. Oke, mungkin dari anak-anak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan soal yang bisa kalian kerjakan. Baik, anak-anak, di sini Ibu ada beberapa soal, ada 5 butir soal yang bisa kalian selesaikan karena waktu kita juga sudah selesai pada pertemuan ini. Silahkan soal-soal ini kalian tulis untuk kalian kerjakan sebagai PR atau pekerjaan rumah yang kalian selesaikan di rumah ya. Jadi soal-soal ini silahkan kalian kerjakan. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, tadi kita telah belajar tentang integral tak tentu, di mana integral tak tentu itu disebut apa? Benar, integral tak tentu disebut dengan antiturunan. Ciri-ciri khususnya seperti apa? Ya benar sekali, integral tak tentu ciri khususnya yaitu pangkatnya bertambah 1. Kemudian rumusnya ada berapa tadi? Ada 5. Jadi 5 rumus integral tadi silahkan kalian pelajari lagi ya. Baik, kita tutup materi kita pada pertemuan kali ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ada kurang lebihnya dan salah-salah kata Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.